Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas PPS 4G kelompok 11 akan menjelaskan tentang akuntansi murabahah. Yang pertama yaitu murabahah menurut PSAK 102 adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati, dan penjual harus mengungkapkannya biaya pemerolehan barang tersebut kepada si pembeli. Adapun pengertian lain dari murabahah yaitu perjanjian antara PMT dengan nasabah dengan bentuk pembiayaan pembelian atas suatu barang yang dibutuhkan nasabah. Adapun objeknya biasanya berupa barang, modal, seperti mesin-mesin industri maupun barang-barang untuk kebutuhan sehari-hari seperti sepeda motor, mobil, ataupun rumah. Yang kedua yaitu jenis-jenis akad murabahah. Untuk jenis yang pertama yaitu murabahah dengan pesanan, yaitu transaksi di mana penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan barang dari pembeli. Adapun skema dari murabahah pemesanan dapat dilihat dalam video. Yang pertama yaitu melakukan akad murabahah. Yang kedua yaitu penjual memesan kepada produsen. Yang selanjutnya produsen menyerahkan barang kepada penjual, lalu penjual menyerahkan barang kepada pembeli. Setelah itu pembeli membayar barang tersebut jika pembeli menyetujui. Yang kedua yaitu murabahah tanpa pesanan. Murabahah tanpa pesanan adalah transaksi penjualan barang yang objek jual beli dilakukan tanpa memperhatikan ada tidaknya pesanan. Jika barang dagangan sudah menipis, penjual akan mencari tambahan dagangan. Penjualan barang dilakukan atas dasar persediaan minimum yang harus dipelihara. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama melakukan akad murabahah, yang kedua barang diserahkan kepada pembeli, dan yang ketiga pembayaran barang oleh pembeli. Selanjutnya yaitu mekanisme perhitungan dan penjurnalan dalam akuntansi murabahah serta contohnya. Yang pertama akuntansi untuk penjual. Pada saat pesanan meningkat dinilai sebesar biaya perolehan, dan jika terjadi penurunan karena rusak, maka diakui beban dan dikurangi nilai aset. Aset dinilai berdasarkan perhitungan nilai yang lebih rendah atau nilai bersih yang direalisasi. Contohnya yaitu terjadi penurunan nilai untuk pesanan meningkat sebesar 100, maka jurnalnya beban penurunan nilai pada aset murabahah, beban penurunan di sisi debit dengan nominal 100 dan aset murabahah 100 di sisi kredit. Contoh yang kedua, contoh jika terjadi penurunan nilai untuk pesanan tidak meningkat sebesar 100, maka jurnalnya kerugian penurunan nilai pada sisi debit yaitu 100 dan aset murabahah pada sisi kredit 100. Contoh selanjutnya yaitu jika mendapatkan diskon sebanyak 25% atas pembelian barang senilai 100 juta rupiah. Adapun perhitungannya 25% dari 100 juta rupiah yaitu 25 juta rupiah. Maka 100 juta rupiah dikurangi 25 juta sama dengan 75 juta rupiah. Adapun hasil jurnalnya yaitu aset murabahah masuk ke debit 75 juta rupiah dan kas masuk ke kredit 75 juta rupiah. Jika diskon terjadi setelah akad, maka menjadi hak pembeli. Dengan contoh yang sama, maka jurnalnya untuk kas masuk ke debit 25 juta rupiah, untuk utang kepada pembeli masuk ke kredit sebanyak 25 juta rupiah. Jika diskon terjadi setelah akad murabahah, menjadi hak penjual, menjadi pendapatan, maka jurnalnya kas masuk ke dalam debit 25 juta rupiah dan pendapatan murabahah masuk ke dalam kredit sebanyak 25 juta rupiah. Yang B, akuntansi untuk pembeli.
Aset yang diakui dari transaksi murabahah diakui sebagai perolehan tunai. Utang yang timbul dari transaksi murabahah diakui sebagai utang murabahah. Rumusnya beban murabahah sama dengan harga beli dikurangi biaya pemerolehan. Contohnya, aset yang diperoleh dengan harga 100 juta rupiah disepakati dijual secara tunai dengan harga 150 juta rupiah dengan pembayaran 12 kali. Maka jurnalnya aset masuk dalam debit 100 juta rupiah dan beban murabahah tangguhan masuk dalam debit 50 juta rupiah dan utang murabahah masuk ke dalam kredit sebanyak 150 juta rupiah. Contohnya, mendapat diskon sebesar 25% atas pembelian barang senilai 100 juta rupiah. Perhitungan 25% dari 100 juta rupiah adalah 25%. Maka 100 juta rupiah dikurangi 25% yaitu 75 juta rupiah. Maka jurnalnya adalah kas pada beban murabahah tangguhan. Kas 25 juta di sisi debit, beban murabahah tangguhan 25 juta di sisi kredit. Contohnya, aset yang diperoleh dengan harga 100 juta disepakati dijual secara tunai dengan harga 150 juta dengan pembayaran 12 kali uang muka yang dibayarkan adalah 10 juta. Maka jurnal untuk pembeli saat membayarkan uang adalah uang muka pada kas, uang muka di sisi debit yaitu 10 juta dan kas di sisi kredit 10 juta. Jika pembeli sudah memberi uang muka saat penjualan barang, maka jurnalnya aset di sisi debit 100 juta, beban murabahah tangguhan di sisi debit 50 juta, utang murabahah 150 juta pada kredit, utang murabahah 10 juta di debit, uang muka 10 juta di kredit. Contoh penerapan akad murabahah dalam bank syariah. Pak Umam akan membeli sebuah sepeda motor dengan harga 15 juta. Akan tetapi, beliau hanya mempunyai dana sebesar 3 juta. Kemudian Pak Umam mengajukan pembiayaan ke bank syariah. Pihak dari bank syariah menyetujui pengajuan pembiayaan dari beliau dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Menggunakan akad pembiayaan murabahah. Yang kedua, nominal pembiayaan 12 juta. Yang ketiga, margin 2 juta 378 141,37. Yang keempat, jangka waktu 24 bulan. Maka dengan menggunakan bunga anuitas diperoleh hitungan untuk mencari harga jual yaitu harga beli ditambah margin yaitu 15 juta ditambah 2 juta 378 141,37 memperoleh hasil 17 juta 378 141,37. Jadi harga jualnya adalah 17 juta 378 141,37. Uang muka 3 juta. Untuk mencari pembiayaan maka harga jual dikurangi uang muka. Harga jualnya tadi 17 juta 378 141,37 dikurangi 3 juta maka mendapatkan hasil 14 juta 378 141,37. Jadi pembiayaannya adalah 14 juta 378 141,37. Diangsur setiap bulan selama 24 bulan. Untuk mencari angsuran rumusnya yaitu pembiayaan dibagi jangka waktu. Jadi pembiayaan 14.378 141,37 dibagi 24 bulan maka diperoleh hasil 599,089,22. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.